Beli AirPods Pro sekarang telat nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocoran next gen AirPods sudah tersebar di internet yang kayak gini. Tapi menurut saya ini kemungkinan penerus dari AirPods biasa, bukan yang versi Pro, karena Apple baru saja merilis video iklan yang ada di YouTube yang berjudul AirPods Jam. Oke, kita sudahi dulu bahas bocorannya. Untuk sekarang kita bahas beli AirPods Pro sekarang. Telat nggak sih? Saya sudah pakai AirPods ini selama 3 bulan. Ya, masih baru banget. Saya coba yang TWS ini yang notabene udah rilis di tahun 2019. Jadi saya mau share pengalaman saya selama 3 bulan bersama AirPods Pro ini. Oke, yang pertama kita bahas dari segi desain. Memang case dari AirPods Pro ini lebih lebar, tapi kalau diputar gini nggak bakal terlalu jauh. Perbedaannya dari generasi sebelumnya atau AirPods yang generasi 1 atau generasi 2. Jadi masih terbilang compact kalau dimasukkan ke dalam kantong. Di bagian earphone-nya ini yang paling banyak berubah dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi AirPods Pro ini lebih kecil dan lebih pendek dari AirPods yang biasa. Terus di bagian ear tips-nya pakai sistem in-ear monitor atau yang masuk ke dalam telinga gitu. Beda sama generasi yang sebelumnya yang masih pakai model earphone biasa. Jadi dari segi ceiling lebih kedap dari AirPods biasa. Jadi AirPods Pro ini bakal isolasi suara lebih bagus daripada AirPods generasi sebelumnya. Kemudian dari segi fitting, AirPods Pro ini lebih fleksibel karena diberikan 3 ukuran ear tips yang berbeda mulai dari ukuran small, medium, sampai yang large. Bahkan pihak ketiga juga memproduksi ear tips dengan berbagai bentuk dan model sesuai keinginan dari usernya. Kalau saya sebenarnya lebih suka pakai earphone yang bentuknya kayak generasi yang pertama atau generasi AirPods biasa, bukan yang Pro. Jadi kalau pakai AirPods Pro ini saya pakai yang S aja. Ini sebenarnya yang M, cuma saya ganti saya taruh di sini lagi. Nah ini M, yang ini L, dan yang ini yang S. Saya pakai S. Jadi dapat 3 ukuran. Dan di sini Apple juga memberikan fitur ear tip fit test di AirPods Pro biar pengguna bisa tahu apakah ear tip yang kita pakai sudah cocok atau belum, dan memberikan isolasi suara yang kedap atau enggak, atau good seal di telinga kita. Biarpun ukurannya lebih kecil, tapi teknologi yang ditanamkan di dalam AirPods Pro ini jauh lebih banyak dibandingkan dari versi yang bukan Pro. Fitur utamanya adalah Active Noise Cancelling atau kita singkat ANC, yang berfungsi menghilangkan noise atau kebisingan yang ada di sekitar kita. Kalau teman-teman masih nggak ngerti apa itu ANC, Active Noise Cancelling, mungkin bisa saya simulasikan seperti ini. Tapi jujur fitur ini cuma saya pakai pas naik pesawat aja. Saya tipe orang yang kurang suka pakai Active Noise Cancelling, apalagi kalau pakai lama-lama, karena menurut saya ini bikin sedikit pusing atau mual. Tapi mungkin tiap orang bisa beda-beda. Ada yang suka Active Noise Cancelling, ada juga yang nggak suka kayak saya. Fitur selanjutnya yaitu fitur favorit saya, Transparency Hearing. Bisa dibilang ini kebalikan dari Active Noise Cancelling yang menggunakan mic yang ada di earphone-nya untuk mengambil suara yang di luar, membuat kita bisa mendengar suasana atau suara-suara yang ada di sekitar kita. Menurut saya Transparency Hearing ini dari AirPods Pro yang paling natural dibandingkan TWS yang pernah saya coba. Contohnya itu Galaxy Buds dari Samsung itu.
Untuk mengaktifkan fitur-fitur yang saya sebutkan tadi bisa dikontrol selain dari HP, kita juga bisa langsung kontrol dari earphone-nya. Jadi kita bisa tekan satu kali untuk play atau pause, bisa juga untuk menjawab telepon, tekan 2 kali untuk next song, tekan 3 kali untuk preview song atau lagu sebelumnya, tekan dan tahan untuk pindah dari ANC atau active noise cancelling ke transparency mode ataupun sebaliknya. Terus bagaimana kualitas suaranya? Oke, untuk opini saya yang bukan audiophile, jadi suara dari AirPods Pro ini sudah enak banget. Bass, mid, treble-nya dalam kategori cukup. Mungkin kalau teman-teman pernah coba AirPods atau earphone dari Apple yang berkabel itu, atau mungkin AirPods generasi sebelumnya yang kayak gini, generasi 1 atau generasi 2, suaranya mirip-mirip tapi lebih enak karena ada isolasi suara yang lebih bagus di sini. Jadi clarity dari suaranya yang keluar dari earphone ini bakal lebih jelas dibandingkan generasi yang sebelumnya. Selain untuk mendengar lagu, nonton film, main game PUBG Mobile atau COD Mobile, ada delay tapi sangat minim sehingga masih sangat playable banget untuk bermain game, bahkan dibandingin AirPods yang generasi sebelumnya, generasi pertama saya ini jauh lebih baik dalam urusan latensinya, dan juga kita bisa lebih jelas mendengar step atau arah tembakan pas main PUBG Mobile dengan AirPods Pro ini. Terus kenapa baru beli sekarang bang? Oke, jadi pas kemarin Apple merilis iOS 14, AirPods Pro juga dapetin update-nya juga sehingga dia dapat beberapa fitur tambahan. Fitur tambahan pertama yang diberikan Apple di iOS 14 adalah Spatial Audio. Fitur ini yang bikin saya sangat penasaran dan pengen coba langsung dari fitur Spatial Audio itu sendiri. Jadi spatial audio itu adalah audio yang dibentuk seperti 3 dimensi yang membuat seakan-akan konten yang kita nikmati atau yang kita lihat tetap berada di tempat yang sama walaupun kita menggerak-gerakkan kepala kita seperti itu. Jadi untuk menikmati fitur itu kita harus aktifkan di control center dan harus play video dengan format Dolby Atmos atau surround sound, bisa dari Netflix atau dari Disney Plus. Tapi di sini saya kasih contoh di Apple TV. Teman-teman bisa lihat di sini ada format Dolby Vision sama Dolby Atmos. Fitur update selanjutnya yaitu auto switch di antara device Apple. Bisa saya contohkan di sini. Misal kita lagi mendengarkan konten di laptop, misal kita lagi setel YouTube di laptop situ, di MacBook khususnya, terus ada telepon di iPhone ini, maka AirPods akan langsung pindah koneksi ke iPhone ini. Intinya AirPods ini akan tahu device mana yang lagi kita pakai. Oke, dari tadi kita sudah bahas yang positif-positifnya. Sekarang saya mau kasih keluhan atau kekurangan dari AirPods Pro ini. Yang pertama, ini menurut saya pribadi, Active Noise Cancelling dari AirPods Pro ini nggak sebagus TWS mahal lainnya yang pernah saya coba. Sebut saja Bose. Di AirPods Pro ini, saya masih merasa pusing atau mual kalau pakai mode Active Noise Cancelling terlalu lama. Yang kedua, belum bisa kontrol volume dari earphone-nya langsung. Jadi kita kalau mau kontrol volume konten yang kita nikmati, lagu, video gitu, kita harus buka volume dari iPhone kita, atau mungkin teman-teman yang punya Apple Watch baru bisa dikontrol dari Apple Watch itu sendiri. Yang ketiga, masih pakai kabel Lightning kayak gini, bukan USB-C. Jadi itu menurut saya masih masuk dalam kekurangan, dimana device-device lain itu sudah pakai
USB-C, jadi kita harus bawa kabel khusus untuk ngecas AirPods Pro ini. Terus yang keempat, sudah pasti dari harganya yang mahal. AirPods Pro ini saya lihat di e-commerce ada yang jual mulai dari harga 3 jutaan, dan di harga segini itu nggak bisa dibilang murah. Nggak semua user Apple atau user iPhone bisa menikmati semua fitur-fitur yang ada di AirPods Pro ini karena harganya yang dibilang cukup tinggi, biarpun itu sudah agak turun. Oke, kalau saya simpulin secara keseluruhan, AirPods Pro ini adalah update atau penyempurnaan dari AirPods generasi sebelumnya. Dari segi fitting lebih fleksibel, kualitas suara yang lebih bagus, fiturnya jauh lebih banyak, ukuran earphone-nya yang lebih kecil, dan juga baterai yang lebih awet. Jadi bisa dibilang belum terlambat kalau teman-teman ada niat untuk membeli AirPods Pro untuk saat-saat ini. Tapi kalau kita kembali membahas bocoran atau leak-leak yang beredar di internet, menurut saya itu adalah AirPods lanjutan atau next gen dari AirPods yang biasa, bukan yang versi Pro. Jadi kemungkinan AirPods generasi ketiga yang biasa bakal rilis di bulan Juni berbarengan dengan WWDC 2021 yang dilaksanakan tanggal 7 Juni 2021. Oke, mungkin itu aja yang bisa bagikan ke teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya terima kasih apresiasinya juga sampai saat ini yang masih menonton hingga saat ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.